Orang kita menerapkan kaidah-kaidah demokrasi pasca reformasi, kita juga sekarang menjaga tentang kita penduduk mayoritas Islam bisa dimusuhin gitu loh. Iya. Kan suasana ini jadi aneh. Untuk kembali membangun keseimbangan dengan negara ya paling tidak lain. Politik luar negeri bebas dan aktif tadi kan, Ya, jangan terlalu belok begitu ya. Tapi yang jadi masalah adalah isu di dalam negeri itu akhirnya seolah-olah bahwa yang di luar pemerintahan itu oposisi itu orang yang anti Cina dan link to itu kanan. Kan cara pandang yang salah. Iya, link to kanan. Islam ya, kelompok Islam. Itu kan cara pandang yang salah. Itu. Jadi seolah-olah sekarang ini bagi pemerintah kasihan Pak Jokowi terjebak oleh bisikan-bisikan yang menganggap bahwa orang yang kayak Mas Refri, orang melakukan pikiran-pikiran yang objektif, tapi dianggap oposisi. Coba digeneralisasikannya sebagai oposisi. Ini kan kacau cara pandang seperti itu menurut saya, karena memang tadi ngelihatnya itu ya menurut saya ada pembisik-pembisik yang memang memframe-nya seperti itu. Padahal atau pembisiknya itu sudah menikmati keuntungan dan mereka punya link dengan oligarki bisnis dan tidak mau ada perubahan iklim politik apapun. Iya, padahal sekarang dunia sedang berubah yang seperti yang kita bicarakan tadi. Kalau terus kemudian Pak Jokowinya masih nganggap dengan frame yang lama kan kacau, akan terjadi sebuah sebuah dinamika dalam geopolitik yang berpengaruh besar terhadap Indonesia. Karena begini, kalau dunia Barat kan dia melakukan ekspansi budaya itu sebenarnya tidak secara fisik, ya kan? Kalau Hollywood kan melalui film, India begitu kan melalui film dan lain sebagainya. Tapi Cina ini dengan manusia-manusianya. Ya itu kan Tiongkok ini. Menurut saya ya efeknya besar. Iya. Dan itulah kenapa reaksi masyarakatnya juga besar. Dan reaksi ini bukan berbasis rasialisme atau apalagi berbasis seperti yang buzzer-buzzer istilah sampaikan ini diracuni sama agama, kan kacau cara pandang itu. Justru kita wajib mengingatkan itu. Anda bisa bayangkan gini Mas Ferry, saya bayangkan kalau di suatu tempat yang saya bilang enclave tadi, kalau dulu paling maaf kata bulenya cuma berapa gelintir orang, memang gajinya paling tinggi kan begitu. Tapi saya membayangkan beberapa tempat di Indonesia ini, di perusahaan-perusahaan tambang yang kita tidak pernah lihat, itu sudah mayoritas jangan-jangan tenaga kerja dari Tiongkok itu. Jadi dia punya duit tapi jumlahnya menang juga. Saya bisa membayangkan tuh kalau bekerja di situ orang Indonesia pasti nggak nyaman dia. Kecuali yang kompradornya tadi. Pasti. Gitu. Jadi stratanya jadi strata bawah banget dia. Dan itu ditutupi dengan komunikasi publik oleh istana itu. Ditutupi seperti memang sedang menyembunyikan sesuatu. Dan dibuzzerin juga. Iya, dibuzzerin. Dan buzzernya itu di belakangnya seperti yang saya sampaikan. Jangan-jangan memang ada relasi atau hubungannya dengan yang sedang berkepentingan kepada Indonesia tadi. Iya. Yang kan nggak bisa, kalau yang tampak depannya front end-nya mungkin buzzer-buzzer yang sering kita lihat itu, tapi back end-nya kan menurut saya yang jelas front end-nya percaya diri, nggak mungkin diperkarakan. itu front end-nya. Tapi kita harus lihat. Padahal maaf kata front end-nya cuma dapat kuku-kukunya doang, tapi itu pun sudah makmur mungkin ya. Dan jadi memang harus ada sebuah keberanian dari kita, Mas Refri, dalam situasi yang seperti ini untuk seperti saya gitu. Merasa perlu untuk menyampaikan sesuatu meskipun saya di dalam partai yang sekarang ikut dalam di pemerintahan, bahwa rakyat sekarang berhak untuk menyampaikan pendapatnya. Saya pun juga sudah memberanikan untuk menyampaikan kepada
publik bahwa nggak boleh takut untuk menyatakan pendapat, Oke. tidak boleh takut lagi untuk melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka untuk meluruskan kembali. Sebelum segalanya terlambat nanti kan? Sebelum semuanya terlambat. Jadi sobat era sekalian ya, buat para buzzer juga terlalu mahal reformasi kemarin, demokratisasi yang sudah kita ciptakan dan kita harus setback kembali. Iya dong. Setbacknya jangan nggak tanggung-tanggung. Setback dan dikuasai negara asing. Ya. Kan luar biasa kan jadinya. Ya, kita boleh buzzer-buzzer bilang anggap itu berlebihan, tapi data-datanya memperlihatkan bahwa memang mengarah ke sana. Dan menurut saya penting untuk kita ingatkan, jangan terlalu cenderung kepada salah satu negara yang dianggap itu udah paling hebat, padahal sekarang negara tersebut sedang dijadikan sebagai musuh, common enemy. Itu Pak Jokowi jangan terlalu percaya pada pembisik-pembisiknya yang selama ini mau agung-agungkan negara tersebut. Jadi kalau gini Mas Ferry, kalau kita didominasi MNC, walaupun kita protes banyak-banyak, kan barangkali kekhawatiran kita hanya berhadapan dengan arus modal kan? Arus modal, iya, dan lain sebagainya. Iya. Tapi manusianya nggak ke sini. Iya, gitu. Kalau ini enggak, dia mengakuisisi, dan manusianya juga ke sini. Iya. Lama-lama bisa menjadi komunitas yang besar sendiri dia, gitu. Dan mungkin beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun lalu, Tiongkok mungkin dengan penjelasan bahwa ya tadi memanfaatkan situasi di mana Islam quote dijadikan musuh oleh Amerika dan Barat. Sekarang cara pandang Amerika Barat, dunia terhadap Islam sudah juga berubah, dan terhadap Tiongkok menurut saya ya beda lagi. Jadi sangat merugikan buat kita terhadap pemerintah kalau kita juga masih tetap terlalu cenderung ke Tiongkok. Itu salah menurut saya. Iya, saya khawatir karena semakin banyak komprador di sini ya, pemburu ekonomi rente di sini. Akibatnya mereka merasa bahwa mereka sudah memegang orang-orang kunci di sini, ya kan? Katakanlah pusat kekuasaan di Tiongkok sana. Misalnya saya malah khawatir Mas Ferry ya, misalnya gosip-gosipan aja soal bagaimana pemilihan presiden ini bisa dipengaruhi oleh kekuatan itu. Ya, let's say orang mengatakannya 9 naga, link to Tiongkok dan lain sebagainya seperti itu. Ya. Anda percaya ya itu? Ya, kalau sebuah pemerintahan di sebuah negara memang akhirnya terlalu mendasarkan kepada satu kekuatan hegemonik, apalagi itu kekuatan hegemoninya dari luar, dari sebuah negara yang superpower, itu memang akhirnya menyebabkan tindakannya ke dalam negeri itu juga dipengaruhi dengan hegemoni itu. Jadi sering kali mengabaikan soal kaidah-kaidah tentang demokrasi, sering mengabaikan tentang kaidah-kaidah tentang hak asasi manusia, sering mengabaikan tentang nilai-nilai yang sebenarnya itu menjadi representasi dari masyarakat di negara tersebut. Contoh Indonesia, kita menerapkan kaidah-kaidah demokrasi pasca reformasi, kita juga sekarang menjaga tentang kita penduduk mayoritas Islam bisa dimusuhin gitu loh. Iya. Kan suasana ini jadi aneh gitu loh. Ini menurut saya memang kita mayoritas Islam, tapi idiom-idiom Islam itu justru dimusuhi, simbol-simbol Islam dimusuhi. Saya sih sekarang mau menyampaikan ke Mas Refri, kita harus punya tanggung jawab untuk menyadarkan kembali pikiran, kesadaran di masyarakat Indonesia tentang apa masalahnya dengan padahal negara negara ini kan dibangun oleh kelompok Islam dan kelompok nasionalis. Iya. Jadi kalau misalnya kita menganggap bahwa negara ini dibangun oleh dua kaki, kalau kita patahkan satu kaki ini, katakanlah kelompok Islam, kan nggak bisa berdiri. Gitu. Jadi saya sekarang udah harus menyampaikan bahwa kita harus berada di garis untuk menjelaskan posisi ini. Saya nggak akan malu-malu lagi untuk saya belain itu sekarang. Iya, karena jadi
justru sobat era sekalian, jadi para buzzer ya, orang itu makin militan kalau Anda musuhi. Iya, dan merugikan kita. Jadi kekuatan yang menjadi fondasi sosiologis negeri ini dianggap menjadi masalah versi yang dibangun oleh siapapun yang di dalam yang membisikkan ke presiden tentang Islam itu harus diidentikan dengan sesuatu yang bisa menghambat kepentingan mereka melakukan investasi, ini segala macam itu. Saya kira bahasa aja ya, misalnya ya, menggunakan idiom-idiom Arab yang notabene nggak ada bedanya sama bahasa Inggris. Kita at any time menggunakan bahasa Inggris nggak pernah kita. Loh, orang menggunakan idiom-idiom Arab kok malah dimusuhin. Padahal tiap hari kita sholat pakai bahasa Arab. Iya, itu dia. Aneh gitu. Iya, jadi aneh gitu. Ada kan yang baru-baru ini yang kan sudah mulai katanya. Saya sih sekarang udah nggak tahan juga tuh. Oke. Melihat situasi yang seperti itu. Kemudian hal-hal yang penting mengenai soal ketidakadilan, mengenai soal Gini rasio, mengenai soal pengabaian terhadap kaidah-kaidah demokrasi, pengabaian terhadap kaidah-kaidah dan nilai-nilai hak asasi manusia yang sekarang dipertontonkan itu kan harusnya menjadi nilai-nilai yang kalau saya Partai Gerindra sebagai partai ini kan sesuatu yang memang kita pegang teguh gitu. Dan saya rasa Pak Prabowo juga akan memahami bahwa itu kan ikrar kader Partai Gerindra adalah soal itu, dan saya rasa penting ini sampaikan. Jadi memang udahlah, nggak usah perlu kita basa-basi dan tidak perlu basa-basi lagi, dan nggak boleh juga merasa bahwa yang sekarang dunia sedang berubah, gitu. Yang sekarang sedang pegang kekuasaan itu harus tahu bahwa dinamika politiknya sekarang sedang berubah, baik secara geopolitik maupun nanti pengaruhnya terhadap politik di Indonesia. Jadi kalau Anda menunjukkan identitas keislaman Anda, sepanjang Anda tidak melanggar undang-undang dan Anda berbuat baik bagi Indonesia, kan nggak masalah. Iya, nggak masalah. Jadi kadang-kadang aja saya bingung ya. Saya aja orang yang katakanlah tidak muncul dari tradisi kanan ya, SD, SMP, SMA sampai kuliah juga nasionalis saja. Tapi juga aneh, karena kan intinya kan yang kita ajarkan itu adalah kebenaran, keadilan, ya kan? Yeah. Kemudian keseimbangan, proporsionalitas, rasionalitas. Yeah. Itu kan sebenarnya untuk semua orang, ya kan? Yeah, benar. Jadi kalau Anda misalnya ada kelompok mayoritas masyarakat di sini dimusuhi oleh negara, itu malah aneh bin ajaib. Yeah. Dan saya rasa memang sekarang apalagi kita Islam sebagai negara Muslim terbesar di dunia, sebenarnya menjadi pasar atau Muslim market terbesar. Dan menurut saya ini juga perlu dikembangkan Muslim market ini sebagai perspektif baru untuk kemudian juga tadi melembutkan penerimaan masyarakat terhadap Islam yang sekarang juga menurut saya berubah gitu dari dinamika yang sedang terjadi tadi. Jadi Islam sekarang juga punya kesempatan untuk kemudian mengembalikan lagi nilai-nilai keislamannya secara lebih keren lagi gitu. Saya membayangkan begini, yang dilakukan negara ini persis seperti era pemerintahan Orde Baru ketika dia memusuhi kelompok Islam. Lalu ya muncul akhirnya kan peristiwa Tanjung Priok gitu-gitu ya. Tapi pada akhir masa pemerintahannya Pak Harto berusaha merayu kelompok-kelompok Islam dan membentuk ICMI. Tapi sudah terlambat karena dia sudah membangun kekuasaan yang otoriter. Memang beberapa intelektual Muslim masuk di sana, tapi bagian terbesar rakyat kan menginginkan dia mundur, kira-kira begitu. Nah, jangan sampai Pak Jokowi begitu juga. Jadi dia kan juga memecah-mecah kelompok-kelompok Islam. Ada organisasi yang menjadi backbone. Ya, katakanlah misalnya organisasi terbesar itu ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persis, ada Parti dan lain sebagainya, macam-macam gitu. Tapi kan secara nyata kelompok ini diambil, kelompok ini enggak, kan kira-kira begitu kan? Yeah. Nah, ini cara memecah-mecah begini itu
sangat tidak produktif justru menurut saya. Cara seperti itu tuh lahir karena tadi dipengaruhi oleh hegemoni yang masuk pengaruhi kekuasaan di istana, dan menurut saya ini penting juga untuk diingatkan kepada Pak Jokowi supaya bahwa cara pandang yang seperti itu tuh salah, karena itu menurut saya harusnya ini kan sekarang ulama, kemudian para tokoh-tokoh agama itu dirangkul dalam konteks sekarang orang dunia aja berubah, Amerika juga berubah, Eropa juga, Barat juga berubah terhadap Islam. Lah kok sekarang Pak Jokowi enggak gitu, pemerintah ini enggak. Saya merasa gitu. Gini misalnya ya, harusnya kan kita nih ya konsumen, kan kita masyarakat Muslim terbesar di dunia. Kita ini Muslim market yang terbesar, Indonesia Muslim market ini terbesar. Harusnya pemerintah yang cerdas ini harusnya mendorong Indonesian Muslim market ini itu menjadi daya tarik bagi siapapun orang-orang yang berkepentingan untuk menanamkan investasi di Indonesia, dan pemerintah mendapatkan keuntungan dari saya situ. Membayangkan begini, saya membayangkan kan harusnya gitu, bukannya malah saya membayangkan begini, Bung ya. Itu yang namanya kalau tidak ada pandemi, saya pernah ngomong 212 itu. Kalau pemerintahannya bisa cocok dengan kelompok-kelompok Islam, kan itu bisa menjadi festival terbesar di dunia itu. Iya, makanya ini gitu. Kan karena keliru dan kita harus ngasih tahu gitu. Tapi saya juga Mas Refli, saya sekarang di Syarikat Islam. Saya aktif untuk menggaungkan kembali semangat Syarikat Dagang Islam. Syarikat Islamnya sekarang siapa? Hamdan. Dia. Luar biasa. Jadi memang kayak Saman Hudi juga. Iya, karena memang sebenarnya kan dulu sejarah pergerakan sebagai nasional. Apa Mas Ferry? Saya sekarang diberi amanah sebagai ketua Badan Pengembangan Ekonomi Syarikat Islam. Jadi memang kita mau mengembalikan lagi semangat Syarikat Dagang Islam yang menjadi cikal bakal Syarikat Islam pada saat itu. Tahun 1912 itu kalau nggak salah. 1905. 1905 dulu. 1912 Syarikat Islamnya. Syarikat Islamnya. Jadi Saman Hudinya 1905. Jadi Syarikat Dagang Islamnya di Solo lagi. Di Solo cocok sekali kan dengan sekarang. Nah, tapi kan semangat waktu SI-nya siapa? Usaha yang Syarikat Islamnya siapa? Cokroaminoto. Iya, dan itu menjadi guru bangsa kita karena di situ ada pasukan semuanya. Gitu. Jadi jangan lupa kalau orang misalnya bukan menjelek-jelekan apa istilahnya ya, mempermasalahkan tokoh Islam, jangan lupa Bung Karno itu muridnya Hos Cokroaminoto. Sekaligus mantu. Kan Bung Karno tahu sendiri kan. Itu jadi sempat menikahi anak dari Pak Cokroaminoto. Hos Cokroaminoto itu istri pertamanya. Iya. Nah, jadi Syarikat Islam lah sebenarnya yang mulai. Pantes saja Bung Mas Ferry tadi kayaknya semangat ngomong tentang Syarikat Dagang Islam dan kemudian. Tapi memang dalam itu istilahnya giro. Ya, saya rasa ini penting kita menempatkan dalam konteks kekinian gitu. Bahwa perjuangan Syarikat Dagang Islam dulu kan juga nggak mungkin kita terapkan di sini, kan pasti kita harus sesuaikan dengan teknologi informasi, dengan digitalisasi, dengan new normal, dengan segala macam gitu. Jadi dan semangat itu mudah-mudahan juga membawa aktualisasi nilai-nilai baru tentang Islam terutama di Tapi Indonesia. Jangan salah. Syarikat Islam lah yang pertama kali menuntut Indonesia merdeka, kalau tidak salah. Iya. Jadi kalau dulu Budi Utomo itu tahun 1908 kan yang di awal dianggap sebagai kebangkitan nasional. Di kedokteran di Sofia aja. Iya, padahal itu organisasi priai sebenarnya yang kita tidak menginikan. Cuman pada waktu itu dia gerakannya kultural. Iya. Tapi yang gerakannya politis itu Syarikat Islam ini sebenarnya yang menuntut Indonesia merdeka pertama kali itu. Iya. Jadi mudah-mudahan dengan semangat itu saya akan berkiprah untuk
mengembalikan lagi nilai-nilai itu, dan mudah-mudahan ini juga bisa menyadarkan kepada pikiran-pikiran yang tadi kita kritik tadi terhadap cara pandang yang sekarang dipertontonkan gitu, melihat Islam dari segala macam